Selanjutnya, Qin Chen belajar banyak tentang pengembangan Paviliun Candi, dan juga tahu bahwa kekuatan Paviliun Candi telah meluas ke banyak wilayah surgawi di sekitar Wenhantian. Dengan dukungan banyak sumber daya, Tuan Istana Guanghan dan Guru Suci Yao Guang juga menembus ranah puncak jangka menengah Holy Lord. Ada juga Zhang Ying, Lin Tian, Zhao Lingshan, Putri Zixun, dan Lao Yuan. Kultivasi mereka juga meningkat pesat, mencapai level Master Suci setengah langkah, dan mereka hanya selangkah lagi dari ranah Master Suci, tetapi kapan terobosan itu masih belum diketahui. Ao Qingling, Ao Lai, Qin Tingting, Tianxing Zhenren, dan orang-orang kuno semuanya melangkah ke Holy Lord. Itu kucing hitam besar. Dikatakan bahwa setelah Qin Chen pergi, kucing hitam besar itu menghilang dan tidak tahu kemana perginya. Tidak ada berita selama bertahun-tahun ini. Dalam hal ini, Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa, tetapi dia juga tahu bahwa kucing hitam besar itu sangat misterius, dan seharusnya tidak ada masalah dengannya. Setelah mengetahui perkembangan Paviliun Candi, Qin Chen juga cukup lega. Dia tidak berencana untuk tinggal lama di kota Dongguang. Dia khawatir tentang Paviliun Candi, jadi dia akan pergi keesokan harinya. Dan malam itu, Sleeping Dream Immortal juga datang berkunjung, dan mengirim penjaga kota Dongguang dan semua sumber daya dari kamar dagang wakil Tuan Kota Luosa. Qin Chen secara alami tahu apa yang dimaksud Tuan Kota Dongguang. Manfaat ini tidak diambil begitu saja, belum lagi dia benar-benar tidak punya rencana untuk berselisih dengan Tuan Kota Dongguang dan menduduki kota Dongguang. Malam itu, Qin Chen menghibur semua orang, dan toko Tianwu Danpu sangat ramai. Sambil minum, Qin Chen tiba-tiba merasa sedikit dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di atas langit alam surga timur, ada aura yang berdenyut tiba-tiba melonjak, bergemuruh, langit bergetar, seolah-olah semacam gempa bumi besar telah terjadi, dan seluruh langit alam surga timur bergetar. Semua orang tiba-tiba berdiri dan melihat ke langit alam surga timur tanpa mengetahui alasannya. Di atas langit, langit berguncang, bergetar seperti gelombang air. Ini adalah dao surgawi dari alam surga timur yang ditindas dan mencapai batas tertentu. Ucap Venerable Racun Kekacauan berkata dengan suara yang dalam, dengan ekspresi luar biasa di matanya. Dao surgawi telah ditindas. Ini adalah perlawanan dan protes. Kata Ji Wuxu juga luar biasa. Qin Chen juga menghirup udara dingin. Dia telah menyerap asal-usul benua Tianwu untuk menerobos, dan dia sama dengan asal-usul alam surga. Dia bisa merasakan aura surgawi di atas alam langit timur, penuh amarah, dan sepertinya merupakan peringatan. Apakah ini adalah orang kuat teratas yang telah memasuki alam surga timur? Kata Qin Chen saling melirik dengan kaget. Venerable Racun Kekacauan berkata, Tuan, sejauh yang saya tahu, 4 alam surga sudah lama belum dipulihkan. Sejak diperbaiki oleh Xiao Yao Supreme, mereka perlahan pulih. Namun, karena vitalitas alam surga telah rusak parah dan kerusakannya terlalu serius, meski bertahun-tahun telah berlalu, 4 alam surga masih sangat lemah. Begitu seseorang yang terlalu kuat masuk, itu akan menindas langit dan menyebabkan langit berguncang. Yang paling serius, dan bahkan menyebabkan keempat alam surga hancur lagi. Sesaat, mata Qin Chen saling memandang. Orang-orang dari kekuatan tertinggi di surga telah tiba. Tidak baik, kata Qin Chen tiba-tiba merasakan jantung berdebar kencang, kulit kepala Qin Chen langsung berdiri. Xiahou Zun, di mana formasi teleportasi yang kamu atur, segera kirim kami ke Wenhantian. Tidak peduli apa lagi, sosok Qin Chen bergetar, dan segera membawa semua orang ke formasi. Teleportasi, gelisah di dalam hatinya. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan, sosok Qin Chen bergetar, dan segera membawa semua orang ke formasi teleportasi, dia gelisah di dalam hatinya. Xiahou Zun dan yang lainnya, Master Suci dari formasi hantu, juga mengetahui keseriusan masalah saat ini, dan segera membawa Qin Chen dan yang lainnya ke formasi teleportasi Tianwu Danpu. Arai teleportasi besar mekar dengan pelangi yang cemerlang, dengan cepat menyelimuti Qin Chen dan yang lainnya, dan langsung ditransmisikan ke domain surgawi berikutnya. Dalam formasi teleportasi, ruang tanpa akhir mengalir deras, tetapi Qin Chen cemas. Meskipun dalam formasi teleportasi, Qin Chen masih merasa itu terlalu lambat.
Xiahou Zun, berapa lama untuk mengandalkan susunan teleportasi ini tiba di Wen Hantian? Tanya Qin Chen sangat cemas. Sekitar 5 hari, kata Xiahou Zun. 5 hari, ucap Qin Chen menjadi pucat. Tidak, ini terlalu lambat. Dalam 5 hari, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Hantian. Arai teleportasi ruang angkasa ini menggunakan metode teleportasi tetap, dan kecepatannya harus konstan. Kecuali jika pola larik diaktifkan sepenuhnya, maka laju aliran ruang dapat ditingkatkan dan dipercepat. Namun, ini akan menyebabkan susunan teleportasi luar angkasa menjadi tidak stabil, dan sangat mungkin akan meledak. Gumam Qin Chen melirik formasi teleportasi, dan langsung memiliki pemahaman yang jelas tentang formasi teleportasi. Tapi sekarang, aku tidak peduli tentang itu. Mata Qin Chen dingin dan bersenandung, dia menyapa Ji Wuxu, bergandengan tangan dengannya, dan segera semburan cahaya yang tak berujung menyatu ke angkasa. Ada ledakan di sisi ini, dan Qin Chen dan yang lainnya bergegas menuju Hantian dengan panik. Dalam kehampaan, pelangi ilahi tak berujung bermekaran, dan Qin Chen dengan panik memacu formasi ruang angkasa. Ledakan terus-menerus dari formasi ruang angkasa ini menyebabkan Qin Chen dan yang lainnya pergi ke Wen Hantian dengan kecepatan yang mencengangkan. Pola susunan spasial terus menghilang, dan Qin Chen mendesak susunan spasial yang besar dengan sangat gila. Susunan spasial yang besar ini secara alami kehilangan efek apapun dan menjadi susunan besar satu kali. Kecepatan Qin Chen sangat mendesak. Pada saat ini, alam surga timur bersinar di mansion tersebut. Sosok yang luar biasa tiba-tiba turun. Yah, ini Yaomi Mansion yang dikatakan oleh Lord Palace Master yang berkolusi dengan leluhur iblis dari ras iblis abis. Sungguh mengejutkan bahwa Yaomi Mansion kecil dapat berkolusi dengan leluhur iblis dari ras iblis. Saya tidak tahu jika ada rahasia di sini. Ucap Hidoru turun di atas Yaomi Mansion, matanya sedalam kolam yang dalam, seolah ada lubang hitam yang berputar di antara pupilnya, menatap ke bawah. Setelah dia memasuki alam surga timur, dia adalah orang pertama yang datang ke Yaomi Mansion. Pada saat ini, tanah leluhur Yaomi Mansion dijaga ketat, dan sekelompok master berdiri di langit. Sekarang angin alam surga selatan juga telah ditransmisikan ke Yaomi Mansion di alam surga timur, dan banyak kekuatan teratas yang bergantung pada Yaomi Mansion telah berbalik melawan satu sama lain dan menjadi raja untuk berperang melawan Yaomi Mansion. Di Yaomi Mansion hari ini, orang-orang panik, dan hanya bagian inti dari orang-orang yang bersatu kembali, dan masih melawan. Kekosongan di sekitar Yaomi Mansion dijaga ketat, dan bahkan nyamuk pun tidak bisa terbang masuk. Tapi untuk seorang master seperti Hidoru, tindakan pencegahan ini tidak ada artinya sama sekali. Langsung ke inti Yaomi Mansion, mungkin kamu bisa mendapatkan beberapa informasi berguna. Gumam Hidoru melangkah keluar dan berjalan menuju Yaomi Mansion di bawah. Hidoru berjalan lurus ke arah ini, tanpa ada penyembunyian apapun, dan dengan cepat menarik master yang bertugas di Yaomi Mansion, dan terbang dengan teriakan yang kuat. Dikelilingi oleh sekelompok master yang memancarkan aura menakutkan, pemimpinnya adalah Master Suci Puncak Jangka Menengah, memegang tombak bercat Fangtian, dan menatap Hidoru dengan mata dingin. Hidoru membuka matanya dan melirik sekelompok orang dengan samar. Tiba-tiba, orang-orang ini hanya merasa ada bintang tak berujung di depan mereka, dan tubuh mereka tampak seperti langit berbintang yang putus asa. Bintang-bintang besar yang membusuk menua, dan bau busuk menyelimuti mereka. Semua tubuh dipenjara dalam kehampaan. Saat mereka pulih, keringat dingin bercucuran di sekujur tubuh mereka. Tetapi orang yang telah dikelilingi oleh mereka telah muncul di bawah mereka, dan terus berjalan menuju Yaomi Mansion, seolah berjalan di halaman yang sunyi. Mereka melihat bahwa setelah Hidoru turun ke Yaomi Mansion, dia melepaskan tekanan yang kuat dan kesadaran ilahi. Kekuatan jiwa yang tak terlihat langsung menyelimuti seluruh tanah leluhur, seolah mencari segalanya di Yaomi Mansion. Ada lubang hitam besar yang tak terduga di atas kepalanya, dan aura yang luar biasa meresap. Langit di atas Yaomi Mansion sepertinya tiba-tiba datang dari siang ke malam, dan aura menakutkan menyebar. Nafas yang mengerikan ditekan, dan seluruh Yaomi Mansion terjun ke dalam kekacauan untuk sesaat. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di bawah semua menatap langit dengan ngeri. Aura yang luar biasa dan menakutkan ditekan,
dan beberapa orang suci bumi dan orang suci surga tiba-tiba jatuh ke tanah kesakitan, bahkan beberapa master merasa sangat tidak nyaman di tubuh mereka, seolah-olah mereka sakit. Kekuatan lubang hitam yang mengerikan mulai menyebar ke bawah. Siapa yang menjadi liar di Yaomi Mansion kami? Pada saat ini, beberapa teriakan marah terdengar. Dari sebuah bangunan megah di tengah Yaomi Mansion, 3 sosok tiba-tiba muncul. Ketiga orang ini, dengan aura yang kuat, ternyata adalah penguasa tingkat akhir dari Guru Suci, basis kultivasi berada di puncak Guru Suci. Samar-samar menyentuh titik yang mulia. Merasakan kekuatan menakutkan antara langit dan bumi, ekspresi ketiganya sedikit berubah, dan mereka menatap Hidoru di langit dengan marah, dan berkata, "Yang mulia, tempat ini adalah surga yang dikendalikan oleh Yaomi Mansion kami dan dilindungi oleh aturan surga. Saya tidak tahu apa yang ingin Anda lakukan seperti ini." "Hehe, apa yang kamu inginkan?" Yaomi Mansion berkolusi dengan iblis. "Kursi ini ada di sini untuk membersihkan gerbang surga," kata Hidoru terkekeh. Begitu suaranya jatuh, tangannya yang besar terulur, dan tiba-tiba, langit dan bumi runtuh. Jalan surgawi di langit bergetar, dan cahaya yang mengerikan itu seperti gunung berapi yang memancar ke bawah. "Tidak, buka arai besar." Pada saat Hidoru bergerak, kulit kepala ketiga orang kuat ini mati rasa, berteriak marah, dan ketika suara mereka jatuh, di Yaomi Mansion yang telah disiapkan sejak lama, ada serangkaian yang mengerikan, cahaya hitam pekat mekar dan dengan cepat menghalangi wajah Hidoru. Selain itu, 3 guru suci teratas juga menembak pada saat yang sama, dan semburan merah menyala dari Yuan Suci, pedang panjang hitam, dan pedang biru, dan dengan cepat menebas ke arah Hidoru. Di mana, pemaksaan Master Suci Puncak yang perkasa menyapu segala arah, membuat orang ketakutan. Hidoru menggelengkan kepalanya dan menjatuhkan telapak tangannya, mengabaikan serangan mereka bertiga. Kemudian, dalam tatapan ngeri dari semua penguasa Yaomi Mansion di bawah, telapak tangannya diam-diam menyentuh formasi penjaga Yaomi Mansion. Mendengar ledakan, lingkaran hitam aneh tiba-tiba muncul di atas formasi penjaga. Formasi penjaga yang dekat dengan tingkat terhormat tidak dapat dilawan untuk sesaat, dan itu hancur berkeping-keping. 3 orang kuat Yaomi Mansion terkejut, formasi penjaga mereka yang telah bertahan bertahun-tahun di Yaomi Mansion dihancurkan dalam sekejap. Telapak tangan meledak melalui formasi penjaga, mata Hidoru acuh tak acuh, dan dia menamparkan telapak tangannya ke 3 orang kuat Yaomi Mansion. Ketakutan mekar di mata mereka bertiga, 2 dari mereka meraung, dan napas gelap tiba-tiba mekar di tubuh mereka, menyebabkan aura di dalamnya langsung meroket. Hah! Kekuatan kegelapan. Dia bahkan mempraktikkan kekuatan gelap dari klan kegelapan. Seperti yang diharapkan, dia berkolusi dengan klan iblis. Gumam Hidoru, tatapannya sangat tajam, tubuhnya bersinar, dan sebuah lubang hitam tiba-tiba keluar dari tekanan untuk memusnahkan segalanya. Dia mengulurkan tangannya yang besar, menggelegar, langit dibombardir, dan kehampaan dibajak ke jurang yang besar. Kekuatan luar biasa dari puncak menyapu, nafas dari 3 master teratas Yaomi Mansion langsung padam, dan jeritan kemarahan dikeluarkan. Saat berikutnya, semburan merah api dari Yuan Suci, pedang panjang hitam, dan pedang biru itu pecah berkeping-keping, dan telapak tangannya yang besar jatuh, langsung meremas ketiganya menjadi kehampaan. Antara langit dan bumi, angin kencang bertiup, semua orang di Yaomi Mansion terkejut dan tercengang. 3 orang terkuat dari Yaomi Mansion mereka tidak bisa melawan, mereka dibunuh, dan semua orang gemetar ketakutan. "Yang mulia, Anda benar-benar yang mulia." Ide horor yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di benak semua orang. "Pencarian jiwa," kata Hidoru dengan mata dingin, kekuatan tak terlihat menyelimuti jiwa yang hancur dari 3 master top, dan dia perlu mempelajari beberapa informasi darinya. Namun, 2 master yang mempraktekkan kekuatan kegelapan tenggelam dalam kekuatan kegelapan dan tidak bisa dicari sama sekali. Mereka hanya dapat mempelajari beberapa informasi dari jiwa yang hancur dari guru suci tahap akhir lainnya, tetapi itu sangat sepihak. Saat Hidoru sedang mencari jiwa, beberapa master yang masih bisa terus bergerak terbang, benar-benar seperti belalang, mencoba melarikan diri dari Yaomi Mansion dan terbang ke segala arah.
Guru suci tingkat menengah yang memegang tombak bercat Fang Tian dan sekelompok bawahannya juga gemetar dan buru-buru mundur untuk melarikan diri ke sini. Hah, sepertinya ada yang salah dengan Yaomi Mansion, jika memang begitu, tidak boleh ada yang pergi. Gumam Hidoru berdiri dengan bangga dalam kehampaan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Paksaan yang mulia menyebar, menutupi seluruh Yaomi Mansion. Dalam sekejap, semua master di Yaomi Mansion, terlepas dari pria atau wanita, tua dan muda semuanya di penjara, terjebak dalam kehampaan yang putus asa dan terbang menuju lubang hitam dengan ngeri. Orang-orang ini berjuang dengan ngeri. Beberapa dari mereka telah mengembangkan kekuatan kegelapan dan benar-benar orang dalam, tetapi sebagian besar dari mereka berada di bawah komando Yaomi Mansion, dan bahkan ada beberapa orang biasa yang tinggal di wilayah tersebut yang tidak mengerti. Namun, saat ini semuanya dibawa ke dalam lubang hitam. Lubang hitam tak berujung memusnahkan segalanya, dan semua prajurit yang memasukinya, tidak peduli seberapa kuat atau lemahnya, langsung dimusnahkan menjadi ketiadaan, dan di antara kekuatan jiwa, beberapa informasi berguna dikumpulkan oleh Hidoru. Ada jutaan orang di tanah leluhur Yaomi Mansion, tetapi seperti semut, mereka langsung ditelan dan dimusnahkan dan diubah menjadi ketiadaan. Cahaya lubang hitam yang tak berujung menghilang, Hidoru berdiri dengan bangga di kehampaan, dan Yaomi Mansion di bawah telah lama berubah menjadi kota mati, tak bernyawa, dan tanpa nafas kehidupan. Benar saja, Yaomi Mansion ini telah berkolusi dengan Master Klan Iblis, dan kolusi itu adalah iblis mati dalam keluarga iblis. Nah, istana Yaomi telah berhubungan dengan klan iblis ribuan tahun yang lalu. Kenangan dari begitu banyak orang telah terkumpul, dan Hidoru telah mempelajari beberapa informasi. Selain itu, selama 10.000 tahun terakhir, Yaomi Mansion telah menggunakan kekurangan di bagian langit, dan telah mengirim orang untuk menyerang alam yang lebih rendah, menjarah kekuatan asli dari alam yang lebih rendah, dan menggunakannya untuk memperbaiki diri. Gumam Hidoru mengerutkan kening. Hah, Palace Master Yaomi pernah menemukan benua sumber di alam bawah, dan benua sumber ini sebenarnya berisi asal mula waktu. Terlebih lagi, benua sumber ini mungkin yang diinvasi oleh putra suci klan Yuanmo. Tiba-tiba, Hidoru tampak bermartabat, karena dia telah menangkap beberapa situasi yang luar biasa. Asal mula waktu. Saya ingat informasi yang dikirim dari istana pernah mencatat bahwa Qin Chen, yang diburu oleh leluhur mayat iblis dan leluhur iblis, tampaknya telah menguasai hukum waktu. Mungkinkah itu berasal dari benua sumbernya? Jika begitu, sial, kenapa hanya ada pesan-pesan ini? Kata Hidoru terlihat jelek, karena dia hanya mengetahui hal-hal ini. Tetapi lebih jauh lagi, dia tidak dapat menemukan apapun. Ini membuatnya marah. Karena, sejauh yang dia tahu, di zaman kuno, di benua sumber tertentu di alam bawah, telah terjadi beberapa peristiwa besar yang sangat mempengaruhi situasi langit, dan bahkan berdampak besar pada pola langit. Sayang sekali benua sumber menghilang kemudian dan tidak ada yang tahu jejaknya. Sial, aku hanya bisa pergi ke Yaomi Mansion ini untuk mencari tahu. Ucap Hidoru terlihat kedinginan, dan setelah membunuh jutaan orang, dia tidak merasa tidak nyaman dan langsung pergi ke kedalaman Yaomi Mansion.